关乎你们的小命。败在你手中，便一日不会称你为师叔。凶险异常，每一分提升，从今天起，你配旗鼓。我要带你们去的地方。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Kinmu yang berkata pada Jenderal Bian, jika ini adalah kanselir Basan dari Akademi Kekaisaran, dan ini putri ketujuh bernama Ling Yuxiu. Bian Zenyun berkata, aku pernah mendengar nama kanselir Basan, dan dia memang luar biasa. Tapi putri ketujuh, apa yang dia lakukan di tempat berbahaya ini? Kalau terjadi apa-apa, siapa yang akan bertanggung jawab? Kanselir Basan tersenyum, aku yang mengajak mereka keluar untuk berlatih. Semoga Jenderal bisa mempermudah urusan kita. Ekspresi Jenderal Bian melunak, demi tabib ilahi, baiklah akan aku permudah. Apakah kalian akan ke Kingman untuk pengalaman? Kanselir Basan menggeleng, bukan, tujuan kita ke Kekaisaran Barbar. Jenderal Bian terkejut, apakah kau sudah gila? Kekaisaran Barbar sedang perang dengan Kekaisaran Yankang, jadi jika kau memaksa masuk, maka pasti akan mati terbunuh, apalagi kau membawa putri Yuxiu. Kalau dia celaka, seluruh Akademi Kekaisaran bisa kena hukuman. Kanselir Basan tersenyum, dengan adanya diriku di sini, maka tak akan jadi masalah. Aku juga punya mata dan telinga di Kekaisaran Barbar. Jenderal Bian mencibir, itu urusan Akademi Kekaisaranmu. Kalau ada apa-apa, kalian yang tanggung jawab. Ling Yuxiu sempat khawatir, awalnya mengira hanya latihan di perbatasan, tak menyangka tujuannya adalah Kekaisaran Barbar. Meski sedikit cemas, ia lebih banyak bersemangat. Malamnya Jenderal Bian mengundang Kinmu ke jamuan, sementara Basan dan lainnya sekedar menemani. Esok paginya Jenderal Bian mengantar mereka pergi, dan memberi Kinmu emas batangan. Ia memberitahu bahwa Kekaisaran Barbar hanya mengakui emas ini, anggap saja emas ini untuk biaya perjalananmu. Kinmu berterima kasih, lalu mereka semua naik ke punggung banteng hijau dan keluar dari jalur. Mereka melewati dasu dan tembok besar, melihat debu tebal dan binatang aneh berlari kencang, ditunggangi para jenderal suku asing yang berteriak keras. Kanselir Basan berdiri di kepala banteng, membuka mantel bulu musangnya, memperlihatkan tato di dada. Para jenderal asing langsung menghentikan binatang mereka, memberi hormat, lalu berbalik dan pergi. Kanselir Basan menutup dadanya kembali, sementara Kinmu dan Ling Yuxiu merasa bingung, kenapa orang barbar itu tiba-tiba memberi hormat. Saat tiba di pos perbatasan Kekaisaran Barbar, gerbang kota terbuka, dan prajurit barbar berbaris memberi hormat. Kinmu dan Ling Yuxiu makin bingung. Seorang jenderal datang tertawa, menyebut Kanselir Basan sebagai Marsial Han, Raja Padang Rumput yang dulu ditakuti. Kanselir Basan tertawa sambil menjelaskan, jika ia hanya pernah mengalahkan prajurit Padang Rumput hingga mendapat gelar itu. Kinmu heran dengan tato di dada Kanselir Basan, yang membuat orang barbar menghormatinya. Kanselir Basan membuka kemejanya sambil tersenyum, lihatlah. Kinmu melihat tato tengkorak berpaku tulang di dada Kanselir Basan. Kanselir Basan menjelaskan, itu tato Han Kekaisaran Barbar di, tanda khusus yang diberkati Dukun Agung. Ia mengaku dulu seorang Han Barbar di, ikut gurunya berkelana dan bertarung di padang rumput. Setelah memenangkan 100 pertempuran tanpa kalah, ia diberi gelar Marsial Han, setara dengan gelar Kaisar Marsial di Kekaisaran Yankang. Kinmu terkejut mengetahui Kanselir Basan, ternyata bergelar Kaisar bela diri di Kekaisaran Barbar. Ling Yuxiu bertanya,
apakah Anda adalah ahli teknik pertempuran? Kanselir Basan mengakui, jika dulu ikut gurunya mengasah pedang, tapi setelah gurunya hilang, ia beralih mempelajari mantra di Kekaisaran Yankang. Kekuatan utamanya ternyata mantra pertempuran, dan bukan pedang. Ling Yuxiu merasa kagum, karena selama perjalanan Kanselir Basan selalu mengajari mereka seni ilahi dan ilmu pedang, namun ternyata dia adalah murid perguruan teknik pertempuran. Gelar Kaisar Bela Diri membuatnya sangat dihormati di Kekaisaran Barbarian, sebuah kehormatan besar bagi orang luar. Seorang jenderal barbar bertanya, kenapa Basan kembali? Karena sejak ia ikut Kekaisaran Yankang, banyak pahlawan padang rumput membencinya, dan ingin merebut gelar Kaisar Bela Diri. Basan menjawab ia hanya membawa cendekiawan Akademi Kekaisaran, untuk menapaki jalannya dulu, dan bertemu pahlawan muda dari Sekte Dukun. Jenderal mencibir, Qin Mu dan Ling Yuxiu, tapi Basan menegaskan, hanya mereka yang ia bawa kali ini ke tanah suci padang rumput Istana Emas Roland. Ia bercerita, dulu pernah duduk memblokir gerbang istana itu, hingga diberi gelar Kaisar Bela Diri. Jenderal barbar mengejek, mengingat saat itu ada Heaven Han yang sebenarnya membuatnya berhasil, lalu menantang kemampuan Basan. Basan berkata, meski tidak sekuat Heaven Han, kini kekuatan mereka tak jauh berbeda. Jenderal barbar segera memerintahkan prajuritnya, mengirim serigala elang untuk memberitahu Istana Emas Roland, bahwa Marsial Han hadir memblokir gerbang. Ia lalu membungkuk memohon bantuan Basan. Sambil tertawa, Basan membawa Qin Mu dan yang lain masuk ke padang rumput. Ling Yuxiu penasaran siapa Heaven Han. Basan menjawab, itu guruku, si pisau surga, yang dulu bersamanya memblokir gerbang, dan kemudian diangkat sebagai Kaisar Langit. Qin Mu terkejut mendengar kakek Jagal begitu hebat di masa lalu. Jagal dikenal pemarah, dengan 2 pisau di tangannya, ia terlihat seperti iblis, dan sering menakuti gadis muda di Dasu. Sulit dibayangkan ia dulu bergelar Heaven Han, Kaisar Langit yang begitu disegani. Qin Mu tertegun, membayangkan betapa hebatnya kakek Jagal di masa lalu, sementara Hulinger kagum dengan gelar Kaisar Bela Diri dan Kaisar Langit. Perjalanan mereka melewati padang rumput luas yang jarang penduduk, langit biru menyatu dengan hijau rumput, memberi pemandangan segar. Basan yang tinggi dan tegap mirip seperti orang padang rumput, dan setiap singgah di desa, para penggembala ramah menyambut mereka dengan bersulang. Kekaisaran Yankang punya 3 sekte besar, yaitu Sekte Dao, Biara Petir Agung, dan Sekte Iblis Surgawi. Namun di padang rumput, sekte terkuat adalah Istana Emas Roland. Dukun agung mereka punya kuasa tertinggi, bahkan para Han harus mendapat restu darinya, untuk diwarisi kekuasaan. Ling Yuxiu berkata, dulu Yankang juga seperti itu, hanya bawahan sekte. Leluhurnya dipilih jadi kaisar setelah sekte itu menggulingkan dinasti lama, sejak itu keluarganya membangun kekaisaran kuat, memperluas wilayah, hingga akhirnya menyingkirkan sekte panjang umur dan berdiri sendiri. Qin Mu terkejut mengetahui masa lalu kekaisaran Yankang. Kanselir Basan menjelaskan, jika dulu ada puluhan negara kecil, tiap negara dikuasai sekte dan memberi upeti. Kini sekte-sekte itu jadi pengikut kekaisaran, meski tetap sering memberontak. Di luar tembok besar, kekuatan terkuat adalah Istana Emas Roland, tempat semua Han bersumpah setia. Qin Mu bertanya perbandingannya dengan 3 sekte besar, Kanselir Basan menjawab, bahwa kekuatannya hampir sama. Qin Mu merasa kagum, membayangkan betapa sulitnya memblokir gerbang Istana Emas Roland, sebab setara dengan 3 sekte besar. Kali ini, tujuan mereka ke Istana Emas Roland bukan untuk memblokir gerbang, melainkan mencuri sesuatu. Kanselir Basan berkata, Qin Mu dan Ling Yuxiu akan menahan gerbang, sementara dirinya akan masuk,
lalu segera pergi setelah mendapatkannya. Ia juga berencana melatih dasar Ling Yuxiu, agar bisa memaksimalkan teknik Raja Sembilan Naga. Esoknya mereka berjalan kaki, Ling Yuxiu diminta mempraktikkan tekniknya. Kanselir Basan dengan sekali pandang bisa melihat kekurangannya, dan memberikan arahan kepadanya. Ling Yuxiu sangat menderita, karena meski cerdik, ia kurang terlatih dalam bela diri dan seni ilahi. Kanselir Basan menekannya berlatih keras, agar dasar-dasarnya kuat, dan mampu melepaskan kekuatan teknik itu sepenuhnya. Teknik Raja Sembilan Naga adalah warisan terkuat keluarga Kaisar. Dengan dukungan Ki Sembilan Naga di kota Kaisar, Ling Yuxiu bisa menguasainya lebih cepat, meski dasarnya masih lemah. Setelah lebih dari 10 hari ditempa Kanselir Basan, kemampuannya jadi meningkat pesat. Teknik ini termasuk seni mantra dewa, dengan kekuatan ledakan luar biasa seperti Dewa Api. Kanselir Basan mencontohkan dengan menembakkan bola api kecil sejauh ratusan mil, yang meledak dahsyat hingga membakar padang rumput, bahkan melelehkan batu di pusat ledakan. Teknik Raja Sembilan Naga juga unggul di jalur mantra, meski banyak yang menganggap berbeda dengan teknik bertarung, sebenarnya keduanya bisa saling berpadu. Kanselir Basan meminjam palu besar dari Ling Yuxiu, lalu menantang Qin Mu. Energi Qin Mu meledak, pedangnya melesat, namun Basan mengayunkan palu yang menyemburkan api, dan menghantam pedang itu. Ledakan dahsyat terjadi, rumput di sekitarnya pun menjadi hangus. Ling Yuxiu terkejut, menyadari palu itu mengandung seni dewa api tersembunyi, yang meledak ketika bersentuhan dengan pedang Qin Mu. Qin Mu menyerang dengan pedang pelindung junior, namun setiap tebasan ditangkis sempurna oleh palu Kanselir Basan, yang meledak hebat tiap kali benturan terjadi. Ling Yuxiu terkejut melihat Kanselir Basan menggabungkan teknik bertarung dan mantra dengan begitu kuat. Pedang Qin Mu terhempas berkali-kali, membuatnya merasa kagum. Basan yang dulu belajar pisau surga dari si jagal, kini menemukan jalannya sendiri, menyatukan dua metode kultivasi jadi satu. Qin Mu sadar, gelar Kaisar Bela Diri memang pantas disandang oleh Kanselir Basan. Kanselir Basan mengakui, jika ia tak mampu menandingi gurunya dalam teknik pisau, sehingga memilih jalur mantra untuk mencari terobosan. Ia menyarankan Ling Yuxiu, yang memiliki dasar teknik Raja Sembilan Naga, agar mengikuti jalannya. Ling Yuxiu menerima dan berlatih tekun, sementara Qin Mu pun ikut belajar darinya. Sepanjang perjalanan Kanselir Basan terus membimbing, hingga Ling Yuxiu mampu menguasai fusi teknik bertarung dan mantra. Qin Mu lalu beradu sengit dengannya, keringat membasahi tubuh mereka. Saat istirahat, Ling Yuxiu mengambil sapu tangan Qin Mu, dan mengusap keringat di dahinya. Qin Mu pun balik membantu mengusap keringat Ling Yuxiu. Namun tiba-tiba wajah Kanselir Basan berubah menjadi tegang, ia mendorong ke depan sambil berteriak, "Tebing roh surgawi." Dengan teriakan Kanselir Basan, muncul dinding cahaya raksasa, berbentuk tebing jingga penuh pola aneh, dengan bintang-bintang menyala seperti peta langit. Saat itu teriakan perang terdengar, dan ratusan praktisi seni dewa muncul di atas binatang buas, langsung berhadapan dengan tebing tersebut. Para barbar pucat ketakutan, Jenderal tua berteriak, "Cepat hancurkan." Segera seni ilahi dalam jumlah besar menghantam tebing, disertai gemuruh yang dahsyat. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.